Perkenalkan, saya Muhammad Hanafi Labai, mahasiswa UPJ semester 5, Prodi Manajemen. Dalam video ini, saya akan tampilkan mobil Nissan Juke, yang dimana penyampaian ini perihal pelanggaran norma dan etika dalam perusahaan multinasional. Maka, hal ini saya mencoba angkat dari perusahaan otomotif, yaitu PT Nissan Motor Indonesia. PT Nissan masuk ke Indonesia pada tahun 60-an, tepatnya tahun 1969, dan berpusat di Jepang. Di Indonesia sendiri, jenis kendaraan yang diproduksi pada tahun pertama adalah pick-up, multi-purpose, dan sedan yang diproduksi rata-rata 750 unit per bulan, yang dipasarkan di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, dan pada tahun 70-an, tepatnya di tahun 1974, PT Nissan Motor Indonesia memproduksi Datsun Xena yang penggunaan kandungan lokalnya mencapai 75 guna memenuhi anjuran pemerintah. Untuk menjalankan program lokalisasi bagi kendaraan roda 4, namun, dengan seiring berjalannya waktu, PT Nissan Motor Indonesia melakukan atau melanggar yang tanpa disadari melakukan pelanggaran etika bisnis. Seperti contohnya pengelasan yang tidak baik. Tempat duduk belakang Nissan Juke rentan terlepas saat terjadinya kecelakaan. Kondisi ini akan membuat penumpang rentan cedera. Alhasil, sebanyak 400 unit Nissan Juke di Indonesia ditarik dari peredaran. Kondisi ini tentu saja membuat masyarakat berpikir ulang untuk membeli mobil tersebut. Apalagi, Nissan Juke pernah mengalami mesin terbakar yang menyebabkan kematian sang pengemudi di kawasan Sudirman, Jakarta. Atas hal tersebut, Wakil Presiden Direktur PT Nissan Motor Indonesia, Bapak Teddy Irawan, meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait penarikan mobil Nissan Juke. Penarikan tersebut merupakan komitmen Nissan untuk memperbaiki pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya dari segi keamanan maupun kenyamanan. Kami akan memperbaiki semua masalah ini tanpa dipungut biaya sedikit pun. Dan penarikan mobil ini adalah hal yang wajar dalam industri mobil di Indonesia maupun di luar Indonesia. Populasi terbanyak kendaraan Nissan Juke 60% yang terkena penarikan berada di wilayah Jakarta. Populasi terbanyak adalah di Jakarta karena penjualan Juke paling banyak hanya ada di Jakarta dan sekitarnya. Nissan Juke yang ditarik merupakan hasil rakitan pabrik di Indonesia. Namun, untuk komponen jok bagian belakangnya diimpor langsung dari Jepang. Produksinya lokal, tapi komponen jok belakang diimpor langsung dari Jepang. Sejauh ini belum ada penambahan unit. Jumlahnya tetap 400 unit. Sebab dari Maret sampai Juli 2012 total produksinya hanya 400 unit. Nissan tetap optimis. Target penjualan yang selanjutnya bisa mencapai 100.000 lebih bisa tercapai. Namun, Nissan berharap dengan adanya penarikan ini, hubungan perusahaan dengan konsumen masih dapat terjaga dan berjalan dengan baik. Nissan sangat optimis bahwa penarikan ini tidak akan mempengaruhi minat pasar terhadap produk Nissan di masyarakat.
Dengan penarikan Nissan Juke sudah dilakukan ke semua pelanggan. Namun, bagi yang belum atau pelanggan diminta mendatangi workshop Nissan terdekat untuk segera diperbaiki sesuai ketentuan. Perbaikan akan dilakukan secara bertahap di semua workshop Nissan tanpa dipungut biaya, dan penarikan ini tidak akan mengganggu pasar Juke di Indonesia. Salah satu mobil sporty yang cukup laris di Indonesia. Pada semester pertama, Nissan Juke telah menjual sebanyak 504.000 unit mobil yang bermesin HR15DE 1500 cc. Itu menyumbang dari penjualan sekitar 15,6% dari pendapatan Nissan Motor Indonesia. Penarikan Nissan Juke terkait dengan temuan kerusakan oleh Otoritas Keselamatan Lalu Lintas dan Transportasi Amerika Serikat. Namun, di Amerika Serikat sebanyak 11.076 unit Nissan Juke buatan tahun 2012 ditarik lantaran jok belakangnya sama, tidak dilas dengan baik. Selain jok belakangnya yang bermasalah, sebelumnya pun mobil dengan desain unik ini pernah bermasalah saat terjadinya kecelakaan hingga terbakar di jalan protokol di Jakarta yang digunakan oleh seorang public figure. Pada kecelakaan tersebut disinyalir Juke yang digunakan mengalami kerusakan pada bagian pintu dan mesinnya. Dari kejadian ini, agar tidak terulang kembali, PT Nissan harus memperketat proses pengujian dan proses reevaluasi ulang, serta memperbaiki standar-standar kualitas produk mobil dengan sistem keamanan mobil yang lebih baik, agar dapat meningkatkan kualitas dari produk akhir tersebut dan meminimalisir kemungkinan terjadinya cacat produk. Sehingga perusahaan juga dapat menjalin rasa kepercayaan terhadap konsumen, sehingga kualitas produk yang dihasilkan oleh PT Nissan Indonesia itu bisa terjaga dan bisa lebih baik untuk dirasakan oleh masyarakat. Sekian penyampaian dari saya atas masalah dan penanganan yang menyebabkan terjadinya etika bisnis di PT Nissan Motor Indonesia. Semoga penyampaian ini bisa diterima sebagai bahan UTS saya di semester 5 di Universitas Pembangunan Jaya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.